Botol oli, botol oli yang di bengkel nanti digiling-giling bisa seperti ini. Nanti di pabriknya bapak sulap lagi, nanti bisa disulap ini. Nanti disulap bisa jadi seperti ini. Tuh, nanti kalau ini semuanya merhatiin bapak, nanti diajak sama Bu Linda main ke pabriknya bapak, lihat cara bikin ini. Ini apa coba? Pinter, sapu. Ini sapu. Nah ini sapu. Tahu sapu di rumahnya siapa yang punya sapu? Nah, siapa yang rajin nyapu? Pinter, bisa. Nah, nanti jadi macam-macam. Ada yang jadi ini untuk tempat pel. Nah, jadi adik-adik nanti bisa tahu bahwa sampah-sampah plastik seperti ini, ya, seperti ini nanti bisa dibuat menjadi barang-barang, termasuk bisa dibuat jadi mobil-mobilan. Nanti ke pabriknya Om ya, pabriknya Bapak ntar lihat ya seperti apa. Nah, sekarang Bapak mau cerita sama mamah-mamahnya, sama bunda-bundanya, bagaimana dulu, gimana dulu Bapak mulai usaha ini. Mam, ya play, oke. Ya, oke. Nah, nama Bapak Muhammad Baidowi, lahirnya di Balikpapan, sekarang umurnya 41 tahun. Sama dengan ibunya, dengan istrinya Bapak juga 41 tahun. Ini cerita ya, tahun 97 sampai tahun 2000, turunkan ini. Tahun 97 sampai 2000 dulu pernah bekerja di bank. Nah terus tahun 2000 Bapak berhenti, pamitan sama bosnya. Pak pamit mau berhenti kerja, mau jadi pemulung. Tuh bosnya marah-marah. Dia bilang, ntar kalau jadi pemulung bakal susah, lebih baik jadi karyawan aja. Tapi Bapak tetap pengen buka usaha. Lalu Bapak ngelihat ada pemulung. Pernah lihat orang seperti ini? Nah, itu pemulung. Jadi Bapak mendapat ide pengen usaha seperti orang itu, ngumpulin sampah-sampah. Tuh sampahnya ada botol aqua, ada botol maison. Bapak mulai tahun 2000, 14 tahun yang lalu, waktu umur Bapak masih 27 tahun. Dulu dindingnya kesian anak-anak, dari bekas bambu, namanya gede, dari bilik bambu. Nah itu jadi susah, dan susah sekali mau buka usaha. Tuh Bapak stres tuh, stres, sakit kepala, karena mau buka usaha itu susah. Kenapa? Mesinnya Bapak rusak terus. Jadi rusak, habis dibetulin rusak lagi, dibetulin rusak lagi. Tapi Bapak nggak boleh nyerah ya. Jadi kalau susah nggak boleh nyerah. Bapak belajar kemana? Ke tempat orang-orang yang punya usaha seperti Bapak. Datang mau permisi, assalamualaikum, mau belajar. Yang keluar anjingnya. Jadi Bapak dulu dikejar anjing, diusir, tuh anjingnya tuh mau ngejar Bapak. Tapi itu namanya tantangan. Tidak boleh nyerah, betul? Nah, Bapak diusir, tidak diterima, lemes, sedih. Tapi hidup harus tetap semangat. Terus Bapak coba mencari, mikir bahasa. Bapak gambar sendiri. Ini Bapak sekolahnya ekonomi bukan mesin. Tuh. Bapak gambar, ini Bapak tuh lagi nyari-nyari besi, betulin mesinnya rusak. Nah, jadi kalau punya mainan mobilan rusak, betulin, belajar sendiri. Tuh Bapak belajar, sampai akhirnya Bapak malah bisa buat mesin sendiri. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi janji Allah itu benar. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting kita jangan buruk sangka, harus terus semangat ya. Jadi Bapak ini mesin-mesin buatannya Bapak. Nih Bapak bisa buat sendiri. Awalnya dikejar-kejar sama guguk ya, sekarang malah bisa buat mesin. Dan mesin ini memiliki keunggulan,
punya kehebatan. Mesin ini hebat bener karena bisa menggiling sampai 3 ton. 3 ton itu berapa? 3.000 kilo. Banyak sekali. 3.000 kilo sampah. Sekarang beratnya berapa? 20 kilo. Nah, Bapak bisa giling 3.000 kilo. Nah, sampah-sampah plastik digiling di mesin ciptaan Bapak ini. Nanti kapan-kapan main ya. Lihat ini cara giling-giling sampahnya ini, dimasukkan ke dalam mesin ini. Yang mesin ini Bapak buat dengan pakai besi apa? Besi baja. Berat mesinnya 1 ton. Berat ya? Berat sekali. Nah ini potongnya sepertinya dek. Nih yang cowok-cowok nanti harus pintar bisa buat mesin ya. Ya, bisa buat mesin tadi ya. Nah, pintar. Nih Bapak cerita dulu waktu masih susah. Ibu-ibu sekalian, saya mengawalnya tidak langsung enak. Bahkan dulu saya harus cari bahan baku dalam hujan-hujan seperti ini. Ini hujan deras. Bapak dulu nyari bahan baku sampai sini, sampai ke Ciputat, keliling. Nah terus Bapak bisa beli mobil truk, Bapak nyetir truk sendiri. Padahal dulu sudah kerja di kantor, enak ya. Tapi Bapak pengen jadi pengusaha. Makanya nanti mudah-mudahan dari sini ada yang jadi pengusaha nasional juga, amin. Nah di sini Bapak ngumpulin barang-barang. Barang-barang ini jenisnya banyak. We have to sort it by kind, by color, seperti itu semua. Ya, jadi mana yang green one, mana yang hijau, mana yang blue one, mana yang biru, pisahkan. Tidak boleh tercampur. Nah ini apa ini, bekas apa? Gelas. Gelas. Gelas ini anak-anakku semua nanti digiling, nanti dibuat jadi tali rafia. Nah, jadi rumput Jepang tuh. Kalau botol aqua nanti digiling, nanti dimasak, bisa dibuat menjadi benang, jadi baju, jadi kain. Tuh baju-baju olahraga yang gerah-gerah itu semuanya dari botol aqua. Nah caranya gimana? Nih pabrik Bapak, barang-barang itu dimasukkan semua ke dalam ini, ke dalam mesinnya. Harus jenisnya sama. Nih, itu apa? Gelas. Ulangi, itu botol. Botol semua masuk. Tidak boleh tercampur, gitu. Mama bikin grup sendiri. Nah, kemudian ini nanti tadi gilingnya pakai air nggak? Pakai air, berarti basah. Nah, harus dikeringkan. Nah, ini Bapak bikin mesin pengering. Kayak mesin pengeringnya di rumah, bundanya punya tuh mesin cuci. Nah, dia muter, nanti airnya keluar. Nah, ini semua Bapak ciptakan. Nanti dilanjutkan lagi dengan dimasukkan ke oven. Oven itu apa? Dia pemanas. Panasnya sampai 400 derajat Celcius. Panas banget ya? Nah, ini di luar sekarang 38 derajat aja udah gerah. Itu 400 derajat. Kalau ini anak-anakku sekalian, jemurnya pakai matahari. Jadi dijemur kayak orang jemur padi. Ya. Baru ada proses Bapak Ibu sekalian, proses akhir yang namanya quality control. Nanti kalau main ke project Bapak bisa lihat ini ibu-ibu yang kerja seperti ini melakukan proses dibersihin. Nah, jadi sampahnya ini kotor kan? Ini masih ada kotoran, nanti dibersihkan seperti ini. Tuh, yang biru bersih, yang hijaunya udah bersih. Baru dijual ke Cina dan Amerika. Jadi barang-barang ini diekspor terbanyak ke Cina. Nama kotanya Guangzhou. Jadi Bapak ekspor sampah-sampah ini ke Guangzhou. Nah, ini orang-orang yang bisa bekerja. Thank you. Nah, kemudian yang ini Bapak yang baju putih sedang melanjutkan proses bikin biji plastik. Nanti lihat, nah seperti biji-biji plastik itu. Nih, ini seperti kalau pernah sarapan pakai meseseres coklat? Sering ya? Siapa yang sarapan roti tadi pagi? Nah, berarti gak ada yang puasa. Gitu. Terus ini Bapak bikin lagi. Nah, ini yang tadi Bapak tunjukkan, ini cetakan. Itu cetakannya ya, anak-anak sekalian. Nanti Bapak bikin. Ini adalah bekas botol oli. Papanya yang punya motor siapa? Nah, yang papanya punya mobil, semua punya, alhamdulillah. Itu motor sama mobilnya setiap berapa kilometer harus diganti oli, pakai botol. Botolnya kalau sudah dipakai dibuang kan? Iya. Nah, itu Bapak bikin jadi sapu seperti ini. Nah, ini namanya rumahnya sapu. Namanya lakop.
mangkok sapu. Nanti ada yang warna kuning. Kalau botol olinya warna kuning, sapunya jadi warna kuning. Kalau botol olinya warna biru, sapunya jadi biru. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar-gambar di video ini ada juga tuh ya. Nih, buat seperti itu. Ya, ini ada sapunya yang lurus. Ini Bunda, ini buat orang Sumatera Bunda. Kalau nyapu pakai tangan dua, jadi sapunya harus yang rata. Kalau orang Jawa sapunya yang miring ini. Karena kalau orang Jawa nyapunya pakai tangan kanan, tangan kirinya di belakang sambil ngunduh. Jadi beda kayak nyapunya orang Sumatera sama orang Jawa. Seperti itu. Nah, baru di sini dilanjutkan dengan memasang ijuknya. Nah, dipasang ijuknya, nah seperti ini. Tinggal nanti dijual. Sekarang tugas Bapak adalah ngajarin siapa aja. Nah, nanti kalau anak-anak pengen jadi pengusaha, nanti setelah selesai S2-nya mau bikin pabrik, nanti Bapak ajarin. Ini cara bikin pabrik sampah, pabrik daur ulang sampah. Nih, ini nyiapin yang namanya pondasi. Ini pondasinya. Ini bikin apa ini anak-anak? Ini bikin apa nih? Bikin baknya. Ya, bikin bak. Ini gambar Bapak bikin gambar rumahnya untuk tempat mesinnya. Bapak keliling-keliling kampung. Ini ketemu anak-anak kecil ini. Ini penggemar-penggemarnya Bapak. Kalau ada anak kecil pada nontonin kalau Bapak lagi kasih penjelasan gitu ya. Nah, dan nanti buat ibu-ibu sekalian, Bunda, Ayah, kalau mau belajar mau seperti ini, kami akan kirimkan tenaga pelatih langsung. Ini kalau kami sedang mengajarkan ke pabrik-pabrik di seluruh Indonesia cara membuat pabriknya seperti apa. Dan kami ini salah satu mitra kami, mungkin pernah mendengar namanya Ki Kusumo. Ki Kusumo itu yang paranormal itu, jadi dia adalah salah satu mitra yang saya bina. Dia pabriknya ada di Bogor. Dia membeli mesin saya ada 3 unit. Dan nanti cacahan-cacahan ini Bapak yang beli. Jadi nanti kalau di sini ada kegiatan seperti itu, entah yayasan atau komite, cacahannya itu nanti saya yang beli. Jadi mitra-mitra nih anak-anakku sekalian, Bapak pernah ke Aceh, Bapak ke Makassar, bikin pabrik di sana, ke Natuna, ke Riau. Nih pabrik Bapak ini yang di Padang, Sumatera Barat. Nah, ini Bapak waktu di Halmahera, Maluku Utara. Ini Bapak lagi di Saniheta Laut, Sulawesi Utara. Jauh-jauh nah. Ini Nusa Tenggara Timur. Ini Bapak waktu di Papua. Tuh orangnya putih-putih semua tuh. Tuh. Sekarang, nah jadi tugas Bapak sekarang apa? Berbagi ilmu. Nih Bapak dulu nggak punya video, pakai foto-foto ditempelin. Yang datang anak-anak TK, tapi datang ke pabrik Bapak. Anak-anak SD, anak-anak SMP, semua tiap hari sering datang ke pabrik Bapak. Cuman TK ketilang nih yang Bapak datangin ini. Ya. Ini dari 25 universitas se-Indonesia, rombongan 30 kota se-Indonesia yang datang ke pabrik. Ada wali kota, ada gubernur, ada menteri. Ini Vice President Asia Pasifik Danone. Ini duta besar Uzbekistan. Nah, dari Rusia. Ini dari Bloomberg Magazine Inggris yang datang ke pabrik Bapak. Bapak ngapain kalau ada tamu-tamu? Bapak itu senang menjelaskan. Ngajarin nak, ngajarin mereka yang pengen usaha seperti Bapak. Kalau dulu Bapak belajar diusir apa enggak? Dikejar anjing apa enggak? Dikejar-kejar guguk ya, maaf, dikejar-kejar guguk. Sekarang Bapak malah ngajarin orang. Bapak jadi pembicara di acara-acara Hari Konstitusi, pembicara nasional di hotel-hotel, di kementerian-kementerian. Ini dengan 3.500 guru Hari PGRI Nasional. Ini di Pulau Seribu dengan Pak Jokowi. Kemudian di Mataram dengan 1.500 pengusaha seluruh NTB. Bapak mewakili Indonesia untuk konferensi internasional APEC. Ya, gitu ya. Dan Bapak juga guru, tapi gurunya nggak ini, gurunya yang di UI gitu ya. Ini muridnya TK ini luar biasa. Nah, di UI Bapak ke UI, Bapak ke Universitas Jenderal Sudirman, dan Bapak juga mengajar S2 di Prasetya Mulia. Jadi keliling-keliling ini dengan Pak Joko Widodo, presiden kita ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, kalau mau dikenal sama orang harus berani ya.
Jadi nanti kalau TK Ketilang ada kegiatan ikut pameran, ada wali kota yang melihat, ada gubernur, ada menteri gitu. Kemudian dari sini juga media dan pers. Siapa yang sudah pernah masuk koran? Iya pintar. Nih Bapak ada di koran-koran nasional seperti Kompas, majalah pengusaha, kemudian majalah bisnis. Coba nanti lihat ya, yang suka buka internet, lihat di Google. Siapa yang suka main internet? Nah, ketik namanya Bapak di Google ya, Baedowi. Banyak liputan tentang Bapak di situ, bisa dibaca-baca bagaimana cara menjadi pengusaha daur ulang sampah. Tuh Bapak tidur di atas sampah nih. Nih Bapak di atas sampah. Pernah dengar Bantar Gebang? Tuh Bapak di atas sampah Bantar Gebang. Fortune Magazine, bahkan majalah-majalah luar negeri. Tuh bahasa Inggris, Globe Asia Magazine. Jadi Bapak udah ceritakan sampai ke majalah-majalah internasional. Lalu juga siaran di radio. Siapa yang suka dengerin radio? Yang suka dengerin Gen FM, Salah Sambung, ya. Nih Bapak sama Om Farhan, sama Mbak Syahnas Hab, gitu ya, adiknya Marisa Hab. Lalu sampai pernah masuk TV. Ini Bapak ada di TVRI, ada Bapak. Siapa pernah nonton Dai TV ya? Lalu Bapak juga pernah masuk di Jak TV itu beberapa kali. Kemudian ada di Kompas TV. Yang pernah nonton laptop ini lu siapa? Nah itu ada di Trans TV, Trans 7, ada di TV One beberapa kali di TV One, di Metro TV, di MNC. Ada sinetron Bapak juga kemarin bulan puasa dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Al-Habsi di Global TV dan MNC. SCTV ini dengan Irfan Hakim, RCTI. Ini sinetronnya Bapak Saudagar Muslim. Bapak yang main di situ ya. Tapi ada TV yang dari luar negeri. Ini TV dari Taiwan, Cina. Bapak disiarkan di Cina, disiarkan di Australia. Lalu Bapak juga disiarkan sampai ke London, Inggris. Wah, sampai suka MU. Berarti kita teman. Kemudian akhirnya kalau kita punya prestasi nanti dapat piala ya, dikasih penghargaan. Bapak dapat penghargaan dari wali kota, terus dapat penghargaan dari gubernur, sampai akhirnya Bapak dapat penghargaan sebagai juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional. Nah di istana dapat penghargaan dari presiden. Waktu itu waktu sama Pak Yusuf Kala. Banyak kegiatan Bapak lakukan di sekolah-sekolah, di gereja-gereja, di pondok-pondok pesantren, sampai akhirnya Bapak dipilih jadi tokoh pilihan terbaik majalah Tempo 2009. Nah, ini di tempat-tempat sampah, disuruh foto di tempat sampah ya. Dan Bapak juga duta 100% cinta Indonesia. Cinta Indonesia nggak? Cinta. Nah, Bapak dutanya seluruh Indonesia. Dan ini penghargaan sebagai pria sejati pengobar inspirasi. Lalu Bapak juga dapat penghargaan liputan 6 SCTV Award sebagai inspirasi Indonesia. Jurinya salah satunya Pak Komarudin Hidayat. Kemudian juara di tingkat nasional, Bapak dapat penghargaan juga. Ini sama Komnas Perlindungan Anak. Lalu Bapak dapat Kalpataru. Kalpataru itu berarti Bapak cinta sama lingkungan. Siapa yang cinta lingkungan? Nah, kalau yang buang sampah ke tempat sampah siapa? Pintar. Nah, terus Bapak jadi juara pengusaha terbaik se-Indonesia. Dari 5.100 pengusaha se-Indonesia, Bapak juara satunya. Dapat penghargaan ini dari di Samsung. Itu Om Bob Sadino. Lalu juara di tingkat se-ASEAN. Di ASEAN ini yang menyerahkan Ketua Penasihat Presiden Profesor Emil Salim dan Menko Kesra Bapak Abdul Laksono. Dan ini Bapak juara di Malaysia. Siapa yang pernah ke Malaysia? Pernah? Bapak dapat juara ini di Malaysia, juara di tingkat Asia. Nah ini kalau jadi juara seperti ini, gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke.
Ibu-ibu komite ya, bundanya semua. Mohon maaf saya tidak bisa begitu maksimal. Ini video paling sederhana yang saya pilih sebetulnya. Karena saya sudah dapat sama anak-anak TK. Mohon maaf, jadi tidak bisa terlalu maksimal. Dan udaranya juga sejuk sekali di sini. Ini gak enak ya. Jadi Bunda dan Bapak sekalian, maksud saya pagi ini sebetulnya karena diundang sama Mas Subhan dan Ibu Linda, Ibu Susi, paling tidak bisa memberikan gambaran kepada anak-anak kita. Betul? Harapan saya seperti itu. Bu Linda, Bu Susi, saya pernah Mas Subhan Lebaran kemarin, ini Bapak lagi makan di puncak. Lebaran ketiga kalau makan di puncak, Pak. Pas saya lagi makan, istri saya bilang, orang yang di belakang lagi ngomongin. Saya diam aja karena sering gitu kan orang, karena kalau terkenal banget kan enggak. Cuma kan orang kayak ya kayak siapa. Nah ternyata Bunda, si bapak itu setelah selesai saya makan, dia nyamperin saya, Pak maaf, anak saya pengen foto sama bapak. Oke? Anaknya masih TK. Ini kayak anak-anak semua. Anaknya masih TK. Dan terus dia bilang, setelah nonton sinetron bapak, anak saya yang tadinya cita-citanya mau jadi dokter, yang tadinya pengen jadi pilot, sekarang mau jadi pengusaha. Siapa yang mau jadi pengusaha? Jadi pengusaha apa aja nanti ya? Jadi tidak harus usaha sampah, apa saja. Kalau sekarang Bapak tanya, kalau jadi karyawan dapat uangnya dari mana? Dari mana? Gajian ya? Dari gaji. Nah, kalau jadi pengusaha gaji orang, jadi bisa lebih bermanfaat. Betul apa enggak? Betul. Cantik. Nah, seperti itu.